Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinfinia Seli Puspita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tayamum. Yang akan saya bahas kali ini mengenai dasar hukum, syarat dan ketentuan, serta tata cara tayamum. Dasar hukum tayamum. Dalam kondisi tertentu, Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk bertayamum, menggantikan wudhu sebagai bentuk bersuci dari hadas. Adapun dasar hukum bagi kemudahan tersebut termaktub dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Syarat dan ketentuan bertayamum. Mengenai sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan para ulama fikih, diantaranya oleh Syekh Mustafa Al-Kin dalam kitab Al-Fiqih Al-Manhaji Al-Madzahib Al-Imam Al-Syafi'i halaman 94. Menurutnya ada 4 alasan dibolehkannya bertayamum. Yang pertama, apabila dalam kondisi situasi yang benar-benar tidak ada air atau hanya mencukupi untuk kebutuhan minum, misalnya ketika berada di gunung atau padang pasir. Yang kedua, apabila jauhnya air diperkirakan di atas 2,5 km. Yang ketiga, apabila dalam keadaan atau kondisi sulit menggunakan air, misalnya sedang di penjara, terhalangi musuh atau binatang buas, sedang sakit, atau apabila menggunakan air dapat membuat sakitnya kambuh. Yang keempat, apabila dalam keadaan sangat dingin dan tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Tata cara bertayamum. Adapun penjelasan tata caranya dalam kitab Biyadatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok kaca atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat, lalu letakkan kedua tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang ketiga, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat seperti berikut. Nawaitu tayamumah liistibaghati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Niat di atas apabila ingin mengerjakan sholat, lain jika ingin melakukan ibadah lain seperti membaca Al-Quran atau lainnya, maka niatnya diganti sesuai dengan tujuan bersuci. Yang keempat, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, dan itu cukup dengan hanya 1 kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar kedua telapak tangan, sehingga meratakan debu di wajah cukup mengandalkan dugaan yang kuat. Selanjutnya, bagian tangan. Sementara lepaskan cincin bila ada dicari dan letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas telapak kanan kiri. Rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau telunjuk jari kanan bertemu dengan telunjuk jari kiri. Telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan yang lain, dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali di jempol kiri. Mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan sebelah kiri seperti tadi. Terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Setelah bertayamum, dianjurkan juga sebagian para ulama untuk membaca doa bersuci, seperti halnya doa berikut. Asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah, dengan kebaikan-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikan-Mu aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Sebagaimana kita ketahui, syarat sah sholat dan ibadah lainnya adalah dengan bersuci, baik bersuci dengan berwudu maupun bertayamum. Wudu yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan air mungkin akan sangat mudah dilakukan oleh orang yang sehat dan dengan ketersediaan air yang cukup. Namun sebaliknya, jika dalam kesulitan menggunakan air, baik karena ketidaksediaannya ataupun karena sakit maupun sebab lainnya, maka diperbolehkan menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.